Diciptakan di Jepang, grafik Renko atau Renko Chart mengabaikan waktu dan hanya fokus pada perubahan harga yang memenuhi persyaratan minimum. Dalam hal ini, grafik ini sangat mirip dengan grafik point and figure, seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Grafik Renko menggunakan istilah bricks atau bata harga yang mewakili pergerakan harga tetap. Ketika candlestick chart itu menggunakan istilah candlestick, maka Renko chart menggunakan istilah bata atau bricks. Bricks ini atau bata ini kadang-kadang disebut dengan blocks atau balok atau boxes atau kotak. Grafik Renko ini bergerak naik atau turun dalam garis 45 derajat dengan satu bata per kolom vertikal. Bricks atau bata ini yang untuk pergerakan harga naik adalah hollow atau putih, sedangkan bricks untuk pergerakan harga turun adalah bata yang terisi dengan warna solid, biasanya warna hitam. Seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Ini adalah contoh umumnya. Grafik Renko didasarkan pada bata dengan nilai tetap yang menyaring pergerakan harga yang lebih kecil. Grafik batang, garis, atau candlestick biasa memiliki sumbu tanggal yang seragam dengan jarak hari, minggu atau pekan, dan bulan yang sama. Ini karena satu titik data per hari atau per minggu. Grafik Renko mengabaikan aspek waktu dan hanya fokus pada perubahan harga. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Jika nilai bricks atau bata ditetapkan pada angka 10 poin, gerakan 10 poin atau lebih diperlukan untuk menggambar satu bata berikutnya. Perhatikan gambar di layar, yang ditunjuk dengan anak panah warna orange itu adalah settingnya. Pergerakan harga kurang dari 10 poin akan diabaikan, dan grafik Renko akan tetap dan tidak berubah. Sebagai contoh ya, bata Renko dalam contoh grafik S dan P500 ini ya, bata Renko-nya tidak akan digambar baru, tidak akan muncul lagi ketika awalnya berada di 1840 dan naik 9 poin ke 1849. Sekali lagi, karena setting grafik Renko di gambar ini adalah Renko poinnya itu 10 poin, maka ketika harga bergerak dari 1840 menjadi 1849, maka tidak ada grafik baru atau tidak ada bata Renko baru. Nah, jika kemudian naik ke 1850 pada hari berikutnya, maka bata Renko baru akan digambar karena setiap pergerakan terjadi setidaknya 10 poin. Jadi kalau 1850 ya, dari 1840 berarti itu ada satu bata. Tapi kalau dari 1840 menuju ke 1849 maka tidak ada satu bata pun. Bata Renko ini akan memanjang dari 1840 hingga 1850 dan menjadi bata yang berlubang atau putih dalam contoh ini. Atau jika S dan P500 ini, grafik contoh ini, menurun dari 1840 ke 1830, maka batu
bata Renko yang baru akan digambarkan dan akan menjadi warna solid atau hitam dalam contoh ini. Dua grafik yang sudah ditampilkan dalam video ini yang ada di layar Anda saat ini mencakup jangka waktu 6 bulan, tetapi grafik Renko menampilkan sumbu tanggal yang tidak teratur dan pergerakan harga kurang berombak. Ini karena grafik S&P 500 yang Renko yang bawah ini, mengabaikan pergerakan harga yang kurang dari 10 poin dan tetap tidak berubah sampai ada pergerakan setidaknya 10 poin. Bisa dibedakan ya, gambar yang ada di layar ini, yang di atas adalah bar chart, yang di bawah adalah Renko chart. Grafik Renko dapat didasarkan pada harga close atau kisaran high low. Perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange itu, ya, itu adalah settingnya. Harga close berarti ada satu titik data per periode dan lebih sedikit volatilitas. Kisaran high low atau high low range memainkan dua titik data dan meningkatkan fluktuasi yang menghasilkan bata tambahan. Contoh di layar ini menunjukkan grafik Renko untuk S&P 500 dan ukuran kotak diatur pada 10 poin untuk keduanya. Perhatikan, ukuran kotaknya sama 10 poin, tapi ada perbedaan dengan close dan high-low range-nya. Yang di atas adalah yang close, yang di bawah adalah berdasarkan high-low range. Grafik pertama atau yang atas didasarkan pada harga close, sedangkan yang kedua didasarkan pada kisaran high-low. Perhatikan baik-baik gambar ini, perhatikan perbedaannya. Artis dapat menggunakan pengaturan bata atau break untuk menetapkan ukuran bata berdasarkan fixed value atau berdasarkan average true range atau ATR. Nilai fixed value ini berarti ukuran bata akan tetap konstan, meskipun data baru dimasukkan ke dalam grafik. Perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange, itu adalah pengaturan dengan fixed value. Dengan kata lain, jika data harga baru ditambahkan setiap hari perdagangan, maka ukuran bata akan tetap konstan. Perhatikan gambar, ukurannya konstan dengan Renko size yang sama. Dua grafik di layar ini memiliki fixed value dan masing-masing bata memiliki 10 poin. Berbeda dengan bata yang menggunakan fixed value, jika kita menggunakan nilai ATR, maka akan menghasilkan ukuran bata yang berbeda, berfluktuasi. Perhatikan gambar di layar yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange, itu adalah Renko size-nya, terlihat berbeda dan secara visual ukuran batanya juga berbeda. ATR default didasarkan pada 14 periode dan average true range berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perhatikan gambar average true range yang ada di layar Anda saat ini, dia naik dan turun. Ukuran bata didasarkan pada nilai ATR pada saat grafik dibuat, ketika kita menggunakan ATR ini sebagai Renko size-nya. Jika nilai ATR ini berubah keesokan harinya, maka nilai ATR baru ini akan digunakan untuk mengatur ukuran bata.
Perhatikan juga bahwa nilai ATR didasarkan pada grafik standar seperti close only, bar, atau grafik candlestick. Grafik ini memiliki satu titik data per periode, maksudnya adalah grafik yang candlestick, bar chart, dan open close tadi. Dan perlu rekan-rekan ketahui, ketiga grafik yang barusan kami sebut mempunyai sumbu X yang seragam. Sumbu tanggalnya itu seragam. Seperti pada gambar di layar Anda saat ini. Nilai ATR yang ditampilkan pada grafik ini, sekali lagi, nilai ATR yang ditunjukkan pada grafik ini dapat berbeda dari nilai bata ATR pada grafik Renko karena masalah pembulatan. Dua contoh pada layar menunjukkan bagaimana nilai ATR berubah ketika tanggal akhir grafik berubah. Grafik pertama yang atas berakhir pada 10 Juni dan nilai ATR adalah 12,05 yang merupakan nilai untuk setiap bata Renko. Grafik kedua yang bawah ini berakhir pada 15 April dan nilai ATR adalah 20,55 yang merupakan nilai untuk setiap bata Renko. Perhatikan bagaimana nilai bata berubah saat nilai ATR berubah. Bata pada tanggal 15 April memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada batu bata pada tanggal 10 Juni. Perhatikan gambar di layar, yang atas ini adalah 10 Juni, yang di bawah ini adalah yang 15 April. Pada Renko chart, bata putih terbentuk ketika harga naik dalam jumlah tertentu, dan bata hitam terbentuk ketika harga turun dalam jumlah tertentu. Gambar di layar ini menunjukkan grafik S&P 500 harian dengan bata 10 poin dan indikator Simple Moving Average 10 periode. Perhatikan bahwa perhitungan Moving Average 10 periode didasarkan pada 10 nilai Renko terakhir, bukan 10 hari perdagangan terakhir. Indikator pada grafik Renko didasarkan pada nilai Renko dan akan berbeda dari indikator yang sama pada grafik batang. Chartis biasanya dapat menggunakan moving average yang lebih pendek pada grafik Renko karena pergerakan harga yang lebih kecil telah disaring. Chartis dapat menggunakan lembah untuk menandai level support dan puncak untuk menandai level resistance. Chartis juga dapat mencari pembalikan dua bata untuk menandakan perubahan tren. Kami ulangi karena ini sangat penting. Chartis juga dapat mencari pembalikan dua bata untuk menandakan perubahan tren. Perhatikan bagaimana indeks jatuh dengan 5 bata hitam pada bulan Agustus dan lagi pada bulan September-Oktober. Penurunan ini tampak seperti falling flags. Pembalikan terjadi ketika dua bata putih terbentuk dan breakout di atas level resistance jangka pendek. Perhatikan gambar di layar, perhatikan resistance levels, tulisan warna merah dan yang ditunjukkan di mana. Kami ulangi, pembalikan terjadi ketika dua bata putih terbentuk dan breakout di atas level resistance jangka pendek.
Chartis juga dapat menerapkan Fibonacci Retracement Tools ke grafik Renko ini jika rekan-rekan tertarik.